Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Ibu pada kesempatan kali ini. Kita sedikit berbeda ya, karena kita melakukan pembelajaran secara daring. Nah, kali ini karena di masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung dan hanya bisa melakukan pembelajaran secara daring. Nah, di masa pandemi ini kita harus selalu melakukan 3M. Nah, M apa saja itu? M yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Semua itu dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Nah, sebelum pembelajaran berlangsung, silakan kalian mengisi absen terlebih dahulu dengan menyebutkan nomor urut absen, kemudian nama lengkap. Nah, silakan absen melalui WA group ya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai metode pidato. Nah, metode pidato ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah metode metode impromptu. Metode impromptu ini biasa disebut dengan metode serta-merta atau yang biasa disebut dengan spontanitas. Jadi metodenya ini tidak memerlukan persiapan yang matang, karena metode ini hanya mengandalkan kemampuan dan kemahiran dari pembicara. Nah, biasanya metode impromptu ini digunakan dalam keadaan mendadak atau darurat. Jadi pembicaranya tidak bisa mempersiapkan terlebih dahulu materi ataupun yang lain, sehingga biasanya apa yang ada di pikiran pembicara maka itulah yang akan disampaikan di depan orang banyak. Nah, yang kedua adalah metode memoriter. Metode memoriter atau metode menghafal ini merupakan metode yang dipersiapkan secara matang. Nah, jadi metode memoriter ini yang pertama adalah mempersiapkan materi, kemudian setelah materi sudah siap, maka materi tersebut dihafalkan oleh pembicara. Nah, setelah hafal, baru materi tersebut dibawakan di depan orang banyak atau disampaikan di depan orang banyak. Nah, metode memoriter ini biasanya dilakukan pada acara pidato yang sudah direncanakan secara matang. Jadi, tingkat keberhasilan dari metode memoriter ini cukup tinggi, karena memang pada metode memoriter ini sangat mempersiapkan baik naskahnya, baik juga mental dari pembicaranya. Jadi persiapannya sangat matang, sehingga akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang tinggi. Nah, yang ketiga adalah metode naskah. Metode naskah ini dilakukan dengan cara membaca teks pidato atau membaca naskah pidato yang sudah dipersiapkan. Jadi hanya membaca saja. Yang keempat adalah metode ekstemporan. Nah, metode ekstemporan itu apa? Metode ekstemporan itu merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengandalkan kemampuan dari pembicara. Nah, biasanya metode ekstemporan ini hanya menyiapkan poin-poin. Biasanya hanya poin-poin saja yang disiapkan, kemudian pembicara yang menjabarkan dari poin-poin tersebut. Nah, seperti itu. Terima kasih Ibu sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
dan terhindar dari COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.